kedua yang akan dibawakan oleh guru kita bersama ya. Waktu dan tempat, tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadaina ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah yang sangat saya muliakan para kiai, para asatiz, para tokoh masyarakat, para hujjaz, pejabat pemerintahan desa yang sangat saya muliakan. Tadi telah kita dengarkan bersama untayan mutiara hikmah mau'izah hasanah yang menerangkan tentang masalah sabar. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan coba menyampaikan dan mengutip daripada kitab Mukashafatul Qulub karangan daripada Al-Imamul Ghazali yang dalam satu bab menerangkan masalah taat dan mahabbah kepada Allah. Jadi kita sebagai orang Islam ya, diwajibkan untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Bahkan dalam sebuah hadis, haruslah lebih kita mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada mencintai istri dan anak dan keluarga kita. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan yang asbabun nuzulnya adalah salah satu kaum berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, inna lanuhibbu rabbana," bahwa sesungguhnya kami sangat mencintai kepada Rabb kami, kepada Tuhan kami, kata kaum. Maka diturunkanlah ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, kalaulah sesungguhnya kalian mencintai kepada Allah, kalaulah kalian mencintai kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah apa segala kelakuan-kelakuan yang dilaksanakan oleh Isun, kata Rasul, oleh saya, kata Rasul. Maka kalau mengikuti jejak-jejak Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian semua. Maka dalam kitab Mukashafatul Qulub, Imam Ghazali mengatakan, anna mahabbatal abdi lillahi wa rasulihi ta'atuhu lillahi wa rasulihi wa imtisalu amrihima, bahwa yang namanya cintanya seorang hamba kita manusia kepada Allah dan Rasulnya dengan cara ialah ta'atuhu, ya, menjalankan taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Itu yang namanya mahabbah. Jadi kalau kita sudah menjalankan perintah-perintah Allah, apakah sholat 5 waktu dilaksanakan dengan sesuai waktunya masing-masing, ketika datang puasa bulan Ramadan kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, ketika kita diberikan harta yang lebih kita melaksanakan zakat, dan ketika kita mampu melaksanakan ibadah haji. Itu yang namanya mahabbah kepada Allah. Jadi tidak usah kita
menyampaikan melalui lisan bahwa saya cinta kepada Allah, tapi tunjukkan dengan perilaku. Kalau perilaku kita sudah menjalankan segala perintah Allah, sungguh pun tidak terucap dari lisan kita bahwa kita mencintai Allah, sudah ketahuan oleh Allah bahwa kita sangat mencintai kepada Allah. Daripada kita lisan mencintai Allah, salat mah tidak, puasa mah tidak. Kalau ditanya kamu cinta kepada Allah, cinta. Kamu pengen masuk surga, pengen, tapi salat mah orang. Nah ini arahnya cintanya cinta palsu, bohong arahnya. Ya. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa man aba ya Rasul, qalu ya Rasulullah wa man aba? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasul, seluruh umatku, kullu ummati, seluruh umatku, baik perempuan maupun laki-laki, semua akan masuk surga, kata Nabi, terkecuali orang yang tidak mau diajak masuk surga. Semua orang umat Nabi Muhammad akan masuk surga, kata Nabi, terkecuali orang yang tidak mau diajak masuk ke dalam surga. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah umat Nabi Muhammad yang diajak masuk surga tidak mau? Ada, kata Nabi. Siapa orangnya yang masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orangnya yang taat, mahabbah, cinta kepada Rasul dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, faqad dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ya. Wa man asani, dan orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, faqad aba, dia tidak mau diajak masuk surga. Jadi hakikatnya kalau orang tidak patuh kepada perintah Allah, itu berarti dia tidak mau diajak masuk surga. Yang rugi siapa? Dewek, dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan kita berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini bersama-sama dalam rangka menjalankan ialah sunnah Rasulullah, dalam menjalankan perintah-perintah Allah, yakni tolabul ilmi. Belajar ilmu kita bersama adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Hadisnya banyak. Maka kalau ada orang, idza ra'aitum syaikhan yatiru fil hawa'i wa yamsi 'alal bahri wa ya'kulun niran, fa'lam annahu kadzabun fi da'wahu. Apabila ada seseorang, ya, kita melihat seseorang memakai jubahnya sangat panjang, jenggotnya panjang, gelung-gelungnya itu segede-gede apa itu, ya, gelungnya gede di atasnya, di atas kepalanya, bahkan saking hebatnya orang tersebut sampai dia bisa terbang di atas awang-awang. Bahkan saking hebatnya orang tersebut sampai dia bisa berjalan di atas air. Bahkan saking hebatnya orang tersebut sampai dia bisa jalan di atas bara api. Bahkan dia bisa memakan apinya, saking hebatnya. Tetapi wa huwa yatruku fardhon min faraibillah. Tetapi secara dohirnya orang tersebut tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, tapi dia mempunyai kesaktian yang sangat luar biasa. Fa'lam annahu kadzabun fi da'wahu. Maka katakan, perlu kita yakini bahwa orang tersebut adalah pembohong besar. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku wali sampai bisa terbang, tapi kenyataannya tidak pernah sholat, Jumatnya tidak ada, sholat lampu 5 waktunya tidak ada, jangan mau percaya bahwa orang tersebut adalah seorang wali. Fa'lam annahu kadzabun fi da'wahu. Kita perlu tahu bahwa orang tersebut adalah pembohong. Penduduk sekitar terkejut. Wah, kono sing kono kita. Langsung kono nih. Wah, bos awi ya. Lihat. Wah, tek. Aduh. Komit kadang. Saya batu nanti oh. Serat gitu ya. Batu nanti. Oh, eman ya. Nasinya kuning. Orang kuat. Udah mek mana?
Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang mengaku hebat, banyak orang yang mendeklarasikan dirinya adalah seorang wali, ya, tetapi perilakunya tidak melaksanakan perintah Allah, tidak ada sholatnya, tidak ada puasanya, wa huwa yatruku fardhon min faraidillah wa sunanan min sunani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu kadzab. Maka saksikan bahwa orang tersebut adalah pembohong besar. Maka jangan percaya kita kalau orang mempunyai kesaktian yang luar biasa tapi dia tidak menjalankan perintah Allah, itu hanya pembohong, bukan wali. Jangan tergiur kita, ya. Karena tidak ada mahabbah kepada Allah dan Rasulnya karena dia tidak menjalankan perintah Allah, meninggalkan sholat 5 waktu. Wa anna fa'lahu laisa bikaromatin. Kenapa dia bisa terbang, kenapa dia bisa berjalan di atas air, itu bukan karomah, tetapi bal huwa istidrajun. Balikan apa yang kita saksikan, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa terbang di atas awang-awang, annahu istidraj, itu adalah istidraj, pangloloh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan tergiur. Kalau orang mahabbah, cinta kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, tidak ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi, bahkan tidak ada orang mengaku sebagai seorang wali, ya. Maka ada sebuah sejarah, ya. Ada sebuah sejarah riwayat daripada Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Pernah mendengar Syekh Junaidi Al-Baghdadi? Pernah, ya? Syekh Junaidi Al-Baghdadi adalah seorang tokoh sufi terkemuka, ahli tasawuf, ya. Ahli tasawuf yang namanya sudah masyhur di kalangan para ulama dunia. Syekh Junaidi Al-Baghdadi, nama aslinya adalah Abul Qasim, ya. Abul Qasim Al-Junaidi bin Muhammad Al-Junaidi. Jadi Junaidi Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaidi kelahiran negara Baghdad, Irak. Ulama masa abad ketiga atau bertepatan 298 tahun Hijriah. 209 tahun 98 tahun Hijriah. Mempunyai guru, ya, Syekh Junaidi Al-Baghdadi mempunyai guru yang bernama Syekh Sirisikti. Gurunya Syekh Junaidi Al-Baghdadi namanya Sirisikti. Nah, ini suatu saat, ya, suatu ketika gurunya ini sedang kena penyakit, sedang sakit. Tetapi sakitnya ini, Sirisikti ini sakitnya berbeda dengan sakit-sakit sebagai umumnya manusia. Kenapa berbeda? Ketika dibawa ke ahli tabib, ahli kedokteran, dicek darahnya normal, terus dicek panas tensinya juga normal, dicek detak jantungnya juga normal, semua normal. Tapi kenapa ini sakit Sirisikti? Dibawa lagi ke tabib, dibawa lagi ke tabib, maka seluruh dokter pada masa tersebut belum menemukan penyakit dan obatnya, tapi orangnya sakit. Maka Junaidi Al-Baghdadi merasa kebingungan juga, ya, melihat guru besarnya sakit, tapi setelah dibawa kepada dokter semuanya juga menyerah karena tidak ada penyakitnya, tapi kenyataannya sakit Imam Sirisikti. Akhirnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi mendengar ada satu dokter yang sangat-sangat mahir, spesialis, tinggal satu lagi. Maka tidak di bawah Imam Sirisikti, tetapi Syekh Junaidi Al-Baghdadi berdiskusi dulu, ngobrol dulu, konsultasi dulu kepada dokter tersebut. Kata tabib tersebut, wahai Junaidi, ambil saja air kencingnya, sampel air kencingnya guru kamu Imam Sirisikti, ya, masukin ke dalam botol, bawa saja, ya, ke sini air kencingnya, nanti insya Allah ketahuan apa penyakitnya. Ini luar biasa, ya. Orang-orang dokter-dokter ketika dibawa itu, ya,
mentok kagak tahu penyakit apa, tapi satu dokter ini ketika konsultasi Imam Junaidi Al-Baghdadi cuma suruh ambil air kencingnya Imam Sirisikhti. Akhirnya ya dibawalah air kencingnya ya ke tabib tersebut. Setelah dibawa air kencingnya Imam Sirisikhti, kata tabib, ini saya lihat sebentar doang, paling 1 menit doang, malian dalam jangka sedikit doang, paling 5 menit paling lama itu sudah ketahuan penyakitnya. Maka diberitahukan, wahai Junaidi, guru kamu ini penyakitnya adalah penyakit asyik. Apa itu penyakit asyik? Orang yang rindu cinta ingin bertemu kepada Allah. Saking mahabbahnya, saking cintanya, ini kan berbicara masalah mahabbah, masalah cinta kepada Allah. Saking mahabbahnya, saking cintanya, katanya, maka jadinya sakit. Ini sakitnya karena cinta pengen ketemu dengan Allah. Imam Sirisikhti, Masya Allah, ini dokter luar biasa. Dari air kencingnya aja sudah kelihatan bahwa ini orang penyakitnya adalah bukan penyakit biasa. Saking cintanya kepada Allah sampai sakit ingin bertemu. Coba Masya Allah. Ketika dikasih tahu Imam Junaidi Al-Baghdadi mendengar omongan dokter tersebut, maka Imam Junaidi Al-Baghdadi spontan langsung terjatuh, tersungkur, pingsan. Masya Allah, kaget ya, luar biasa, sama-sama luar biasanya. Dokternya luar biasa, bukan dokter sembarangan. Imam Sirisikhti juga luar biasa mahabbahnya kepada Allah. Maka ketika tersadar Imam Junaidi Al-Baghdadi ini, maka langsung ya, nyamperin gurunya Imam Sirisikhti, memberitahukan bahwa penyakitnya, kata dokter itu, tuan guru ini bukan penyakit biasa-biasa, tapi penyakit yang luar biasa, cinta kepada Allah. Itu Imam Sirisikhti itu langsung dia tertawa ya, dia tertawa mendengar Imam Junaidi Al-Baghdadi, perkataan dokter tersebut, langsung tertawa, fatabassama, tertawa. Kata Imam Sirisikhti berbicara, ini dokter ngebongkar-bongkar rahasia saya saja, kata Imam Sirisikhti. Karena akhirnya saya ketahuan cintanya. Berarti keduanya ini adalah sama-sama mahabbah kepada Allah. Imam Sirisikhti mahabbah kepada Allah ya. Dokternya juga sangat luar biasa mahabbahnya kepada Allah. Maka Imam Junaidi berkata, apakah ketahuan wahai guru, orang yang cinta kepada Allah itu melalui air liur, melalui air kencingnya? Ketahuan. Tapi yang mengetahui adalah waliyun min awliya Allah. Berarti kedua-dua juga adalah wali. Maka orang yang benar-benar mencintai kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah akan menjadi wali. Nah pertanyaannya, kita kan belum jadi wali ya. Paling juga walinya wali kita. Karena pertimbangannya antara cinta kita kepada Allah dan Rasul itu lebih cinta keluarga dan lebih cinta yaitu masalah kehidupan dunia. Betul kan? Dan cinta tersebut, kata Imam Sahal, kata Imam Sahal mengucapkan, wa alamatu mahabbatillahi hubbul Quran. Yes. Wa alamatu hubbullah hubbul Quran. Ciri orang mencintai Allah itu secara bertahapnya adalah mencintai Al-Quran. Dalam artian mencintai Al-Quran, di dalam kesehariannya kita rajin tadarusan membaca Al-Quran, itu mencintai Al-Quran. Ya. Wa alamatu hubbil Quran, wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi. Dan ciri orang mencintai Al-Quran adalah mencintai Nabi, mencintai Rasulullah. Dengan apa mencintai Rasulullah? Dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasul. Karena man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati bil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasul, berarti dia mencintaiku, kata Rasul. Mana sunnah-sunnahnya yang harus dihidupkan? Yang biasa-biasa aja, yang gampang-gampang, itu sholat 5 waktu. Usahakan kita itu sholat itu berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Berusaha dan belajar. Mungkin kalau sekaligus 5 waktu klop kita belum bisa, tapi upayakan maghrib dulu, jangan sampai absen. Setelah bisa maghrib kita isya ya. Selanjutnya bulan ke depan isya supaya aktif ya. Setelah isya kita bisa, selama 1 bulan kita laksanakan sholat subuhnya berjamaah.
Setelah kita sholat subuh berjamaah bisa, asarnya pun dohor pun kita laksanakan bertahap. Kalau sekaligus kita papah nanti. Pertanyaan iya sosok rajin, udah 1 bulan ditinggal lagi kan, gak istiqomah. Ya, jadi berlawanan, ya, bertahap, pelan-pelan, bertahap. Itu namanya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah sepanjang masanya sampai akhir hayatnya tidak pernah melaksanakan sholat sendiri-sendiri di rumah. Nah, kalau kita kebanyakan orang lelaki sholat itu kebanyakan di rumah. Buktinya ketika sholat isya lebih banyakkan di rumah apa lebih banyakkan di masjid orangnya? Ya, di rumah, di masjid paling ada orang 5, paling ada orang 10, paling ada orang 20. Maka hidupkan sunnah. Maka barang siapa menghidupkan sunnah sholat berjamaah, belajar sedikit demi sedikit, faqad ahabbani, maka orang tersebut adalah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamati bil jannah. Maka siapa orang yang mencintaku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Siapa yang tidak ingin bersama Kanjeng Rasul di dalam surganya Allah? Tentu itu adalah harapan kita semua sebagai umat. Betul? Terus wa alamatu hubbin nabi hubbus sunnah. Mencintai sunnahnya, wa alamatu hubbus sunnah hubbul akhirah. Ciri mencintai sunnahnya berarti orang mencintai akhirat. Wa alamatu hubbil akhirah bughdud dunya. Dan ciri orang yang cinta kepada akhirat, dia benci akan dunia. Waduh, ini tasawuf ini. Langkatnya. Ya, benci kepada dunia. Maksud benci kepada dunia itu seperti apa? Allah ya'khuda illa zadan wa bulghatan. Bukan benci kepada dunia itu kita tidak istilahnya berusaha, bukan. Tetapi benci kepada dunia itu di dalam hati kita itu tidak tertanam cinta dunia. Jadi dunianya ada di tangan, cuman kita mengambil dunia itu hanya kecukupan untuk di dunia, hanya kecukupan untuk di dunia dan sebagai wasilah pelantara untuk amal kita di akhirat. Wa bulghatan fil akhirah, untuk persiapan kita di akhirat. Karena amal dunia ini adalah amal untuk ladang akhirat. Kan begitu? Kam min amali dunya yatasawwaru bi amalil akhirah, ya, bi husnin niyah fakana yaitu minal akhirah. Banyak amal-amal dunia tetapi disedekahkan untuk amal akhirat, maka dunia tersebut ya jadi akhirat, jadi amal akhirat. Jadi bukan benci itu istilahnya kita itu fanatik kepada dunia, tidak mau dunia, kita tidak mau berusaha, duduk aja, bukan. Tetapi dia mengambil dunia hanya sebatas untuk kehidupan kita di dunia. Karena orang dunia kan butuh makan, butuh sandang, butuh papan, ya kan? Yang penting serba ada aja kira-kira. Jadi serba ada itu ya, kita mau makan yang enak-enak ada, kita mau istilahnya bangun rumah ada, kita mau beli kendaraan ada, kita mau umroh ada, kita mau haji ada. Yang penting ada aja, ya. Yang penting ada. Allah ya'khuda illa zadan wa bulghatan. Nah, inilah yang akan menjadikan amal dunia tersebut menjadi kendaraan amal akhirat. Bi husni niyah, dengan bagusnya niat. Dan kita orang mukmin bisa mengelola amal dunia tersebut bisa menjadi amal akhirat. Bukankah ya usaha kita demi dengan menafkahi anak istri kita, mencukupi anak istri kita menjadi amal akhirat? Jadi amal akhirat. Ini bi husnin niyah. Maka tujuannya adalah husnin niyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf mungkin kalau ada kekhilafan, kekurangan, yang namanya kita masih belajar bersama. Ya, untuk istilahnya membersihkan diri kita ya sedikit demi sedikit supaya meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maka kita tutup pengajian bersama dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, karena sudah selesai alhamdulillah,
Ya silahkan ya kalau mau pulang, mudah-mudahan pulangnya mendapatkan amal ibadah. Amin.